Oke pemirsa, masih kembali lagi bersama saya Valentin dan Bapak Osenimus Asem dari Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong. Baik, lanjut ya Pak. Mengenai masalah kendala-kendala di Dinas Kependudukan Catatan Sipil, kenapa tidak bisa lancar, itu tadi saya sempat dengar terkait dana ya Pak. Nah, itu kenapa tuh Pak? Berarti kalau tidak ada dana kita juga macet dong ya untuk pengurusan pendudukan ya Pak. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian warga Kota Sorong saya hormati, perlu ketahui bahwa dana DAK itu sudah dicabut atau ditarik kembali oleh pusat pada tahun 2021. Jadi di Dinas Dukcapil itu tidak ada dana untuk kegiatan untuk kita turun program jemput bola. Dan kita laksanakan kegiatan inovasi yang disebut dengan kerja sagu. Sagu itu artinya Sabtu Minggu. Kami kerja. Ya. Nah, tetapi kami di Dinas Dukcapil, kami usulkan dari tahun 2021 lah, sampai dengan hari ini untuk tahun 2022 ini dianggarkan supaya kami bisa laksanakan program jemput bola tadi. Tapi karena tidak dianggarkan, terpaksa tahun ini kami tidak bisa turun ke lapangan. Sedangkan kemarin saya turun ada beberapa tempat itu adalah inisiatif dan swadaya saya sendiri tanpa Rp1. Saya turun macam di Victory. Ya, bahan bakar yang isi minyak. Setelah itu ongkos makan, ongkos semua barang dan lain ke sana, seluruhnya kami swadaya sendiri. Ya, padahal itu di dalam aturan itu harus dianggarkan melalui APBD. Kenapa? Karena surat resmi dari Menteri Dalam Negeri sudah turun kepada kepala daerah. Karena dana DAK sudah dicabut, harus dianggarkan melalui APBD Kota Sorong. Kenapa? Karena pelayanan publik ini sangat penting. Betul. Kenapa? Ini menyentuh langsung kepada kebutuhan warga atau masyarakat yang ada di Kota Sorong ini. Nah, jadi saya sangat harapkan kepada warga Kota Sorong supaya mengerti, memahami hal semacam ini. Tahun ini saya tidak turun lagi ke gereja-gereja, saya tidak turun lagi ke sekolah-sekolah, saya tidak turun lagi ke distrik maupun lurah, bahkan komunitas-komunitas yang ada, karena saya ada banyak kekurangan, terutama biaya untuk kita bisa isi bahan bakar, beli kertas dan lain-lain untuk kita turun cetak dokumen Bapak Ibu dan saudara sekalian. Maka tempat ini saya minta maaf dan saya ajak Bapak Ibu tetap proaktif sampai di Dinas Dukcapil dan saya siap melayani Bapak Ibu dan saudara sekalian. Terima kasih. Siap, boleh kasih waktu dulu Pak. Lanjut. Oke, bentar, lanjut. Oke, berarti itu sempat ada program langsung turun ke gereja-gereja. Sudah, semua ya? sudah. Semua sudah ada ya. Sekolah-sekolah. Saya mau. Cuma semuanya kembali lagi terkait dana ya. Tapi kalau seandainya ada sponsor berarti boleh dong Pak. Misalnya nih kita bisa minta sponsor dari perusahaan mana nih? Ya, yang penting mereka bisa sponsor untuk kita turun untuk turun. lakukan perekaman bahagia di situ ya. Yang penting non siap kita makan, ya makan atau mungkin air begitu. Atau apa kita turun. Kalau kita buat MOU sama-sama bahwa kita ini cintai warga Kota Sorong dan kita sayang masyarakat yang ada ini. Yang penting kita bisa makan ya, makan siang karena kita mulai kalau kerja sagu Sabtu Minggu itu kita kerja dari jam 8 sampai dengan kapan saja jam berapa selesai. Misalnya jam 8 malam sampai antrian habis. Sampai harus habis. Kita harus tuntaskan. Karena tidak mungkin kasih dia sudah datang dulu. Dia mau supaya dokumen cetak masa kita hentikan. Harus kita selesaikan. Nah, ini yang sering kita mengalami kesulitan karena tidak ada uang untuk kita turun untuk teman-teman yang kerja ini untuk mereka bisa makan atau air. Jadi sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sorong justru malah harus cari dana sendiri nih kalau mau bantu warga. Usaha swadaya. Usaha sendiri swadaya ya. Ya. Oke, baik. Nah, saya mau singgung sedikit nih Pak, masalah yang sempat ada kejadian pencurian di kantor ya. Sampai sempat ada isu itu cuma alasan nih dari dinas. Itu bagaimana nih Pak ceritanya nih kira-kira? Baik, jadi itu tahun yang lalu ya. Iya. Itu kan pencurian masuk. Mereka curi alat perekaman 1, terus komputer itu ada 5 unit. Nah, waktu itu pas yang curi itu malam Sabtu. Nah, dan malam ini waktu pas kita semua akan libur lebaran itu. Oh, libur lebaran saat itu.
Nah, setelah begitu mereka curi itu, kita mulai langsung lapor kepada pihak yang berwajib dengan tujuan supaya mereka segera untuk telusuri dan cari. Sampai hari ini kami juga proaktif, tapi sampai hari ini belum ada, kita belum dapat orang yang curi itu. Nah, sehingga waktu itu sempat Pak Wali Kota ya dia marah kepada saya ya bahwa kenapa sehingga bisa orang curi dan lain sebagainya, dia tegur. Terus kenapa saya tidak secepat untuk lapor? Kan waktu itu pas hari libur, Lebaran. kena hari libur. Gimana saya mau datang lapor? Kan saya harus dapat data yang lengkap dulu, baru saya lapor sama Pak Wali Kota. Iya, betul. Supaya Pak Wali Kota ini dia undang itu media massa. Apa yang dia sampaikan itu klop begitu, sesuai. Tetapi karena saat itu hari libur, kantor juga tidak aktif. Nah, setelah itu kita mau tahu siapa yang harus saya dapat data, supaya saya lapor sama Pak Wali Kota. Makanya saya tunda sampai hari Senin. Oh, jadi sempat. Nah, tapi Pak Wali Kota sudah undang media massa duluan, dia sampaikan di situ bahwa pencuri itu orang dalam. Artinya kami. Nah, ini kan namanya menuduh ya. Menuduh bahwa itu orang dalam yang curi. Padahal selaku kita ini, ya saya selaku kepala dinas maupun siapapun, kita harus ada dasar dulu. Untuk kita bisa berikan konfirmasi atau sampaikan kepada media massa bahwa yang pencuri itu karena ini. Nah, baru nanti kita lapor kepada pihak yang berwajib. Sampai hari ini telusuri tidak ada orang dalam yang curi. Jadi tidak ada hasilnya juga. Ya, karena pencuri ini kan ada 3. Pencuri yang pertama orang dalam yang curi. Pencuri yang kedua orang luar yang datang curi. Pencuri yang ketiga orang dalam dan orang luar kerjasama untuk curi. Oke. Ya. Jadi itu sampai hari ini kita tidak ketemu itu. Masalahnya lewat begitu. Maka aja. itu yang saya bilang jangan kita menuduh. Betul. Tidak boleh. Karena kalau salah tuduh, dia bisa tuntut dia punya hak. Betul. Dia bisa gugat. Apalagi pengerusakan nama baik. Ya, nama baik. Betul. Nah, sekarang kita bahas soal masalah-masalah yang di dokumen-dokumen pendudukan nih Pak. Kalau misalnya NIK berbeda dengan NIK di kartu keluarga, berbeda dengan NIK di KTP, itu masalah? Ya, jadi NIK itu kalau mau bicara NIK, itu NIK yang terakhir itu yang berfungsi. Karena NIK yang pertama sudah jelas, sudah gugur. Oh, gitu. Iya, sekarang mau bawa kemana? Misalnya NIK ganda ya. NIK yang terakhir itu yang dia berfungsi. Karena itu kita sudah buat itu NIK yang baru toh. Yang pertama sana sudah jelas dia sudah gugur, terblokir lah. Jadi satu saja, NIK itu satu untuk satu orang, tidak ada satu orang NIK 2. Kalau yang mau bikin palsu silahkan, tapi mau bawa mau beli tiket atau mau bawa mau kredituan di bank dan segala macam pasti tidak bisa. Ya. Tapi ada yang biasa buat dokumen palsu. Dokumen palsu itu banyak di Sorong. Banyak ya? Saya taruh di ruangan itu penuh. Oh. Ya, yang palsu-palsu ini. Tapi kita mau menindaklanjuti juga. Kasihan. Kenapa? Kan sama saja dia buat itu kasih kepada warga kan percuma juga. Iya, betul. Kan sama saja bawa ke sana mau bikin apa sama dia. Ya. Mereka sudah rugi uang bayar sama dia. Setelah itu saya panggil beberapa orang itu saya tegur. Termasuk jemaat saya Fatah satu orang. Saya panggil kau sini. Kau duduk. Saya ini sedang bawa kau ke polisi. Karena buat dokumen palsu. Karena kau buat dokumen palsu. Dia menghadap dan dia mulai sumpah sampai banyak kali dia minta maaf di situ. Sabarnya, kau merugikan warga. Tidak boleh kau lakukan, kau ini anak Tuhan tidak. Kalau kau anak Tuhan ya tidak boleh buat hal-hal begini. Kasihan dong bayar kau dan 200, 300 ribu, 400, 1 juta. Tapi yang ini tidak ada manfaat bagi mereka. Mereka mau kredituan di bank bisa, kan tidak mungkin. Iya betul. Justru menyusahkan ya Pak? Ya menyusahkan mereka. Oh betul. Dan kemudian masalah kartu keluarga. Sekarang semuanya dokumennya hanya pakai satu kertas ya, tidak lagi pakai bermodel-model kertas seperti dulu. Dan kita bisa print sendiri dari rumah katanya ya. Terima kasih. Nah itu seperti apa Pak kira-kira? Baik, jadi dulu ya sebelumnya ya itu kita lihat semua dokumen itu orang cetak dari Jakarta dan seluruhnya kita muat bawa datang. Lihat di situ akte lahirnya sendiri, akte kawin juga sendiri, cerai juga sendiri, nikah dan segala macam. Itu masing-masing. Sekarang sudah tidak ada. Aturan yang baru ini sudah itu tidak ada. Kita hanya pakai semua kertas putih ya F4 80 gram. Itu sudah aturan.
Nah, 80 gram ini dengan tujuan, kenapa ini penting? Kalau yang dulu itu, APBN itu cukup membengkak pembiayanya. Sekarang ini kan, ya kita hemat anggaran. Dengan adanya kertas putih ini, APBN sana sudah semakin baik dan kita hematnya luar biasa. Miliar, ratusan miliar, bahkan triliun. Sekarang, dengan kertas putih ini. Kenapa? Karena program yang kita biayai di Indonesia, bukan hanya kita urus manusia atau penduduk saja. Masih ada program-program lain. Apalagi COVID kemarin. Ya, ada COVID dan lain kita harus selesaikan. Begitu. Apakah kertas putih ini? Ya, kertas putih ini kan kita pakai saja, beli di toko, datang langsung cetak warga, atau yang bawa HP Android, setelah itu dia punya email ada di situ, ya tinggal langsung dia data input selesai, nanti kita perintahkan kau cetak sendiri. Nanti kita akan kirim dan cetak sendiri di rumah atau di tempat percetakan di atas. Oh, jadi sistemnya itu kita buat ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, kemudian nanti dari sana yang proses dan kirim ke emailnya kita ya? Ya. Baru kita cetak sendiri? Ya, itu dokumen lain, kecuali KTP dan ya, kaya. Kalau KTP tidak bisa ya. Nah, ini harus data nurus sendiri dan berdiri lagi kami cetak sendiri di kantor itu baru karena bawa. pakai belangko. Karena belangko, setelah itu dia punya peralatannya hanya kami saja yang ada. Yang lain kan tidak ada. Iya, kalau akte nikah, Nah, kalau itu cerai, bisa akte silahkan. keluarga, semuanya bisa. Itu silakan. Yang penting bawa nomor emailnya ditambah dengan HP Android. Jadi kayaknya Android. semakin hari sekarang semakin mudah nih untuk pengurusan dokumen di catatan sipil ya. Ya, sekarang sudah aman. Kalau dulu itu antrian berpanjang berhari-hari dan berminggu-minggu. Iya. Sekarang tidak penting. Hari ini datang selesai bawa pulang. Kecuali, ya, ada kecuali Iya. data pendukung atau persyaratan itu masih kurang. Nah, itu perlu harus kembali balik. Kalau cepat kembali kan cepat juga selesai. Tapi kalau boleh tahu bocorannya, kira-kira kenapa tuh kemarin sampai antri sepanjang itu Pak? Yang sampai orang harus dari subuh antri. Ya kan saat itu juga kan situasi COVID. Oh, oke. Nah, terus saat itu peralatan di dalam itu masih kurang. Satu alat cetaknya. Oh. Sekarang kan saya sudah datang. Sudah banyak ya. Nah, setelah itu sama satu-satunya di Papua ini dinas yang bisa punya mesin nomor antrian selain dinas Dukcapil Kota Sorong. Saya sudah datangkan itu. Nah, kemarin ini gangguan karena kebetulan tikus ini ada gigit kabelnya, akhirnya dia putus. Maka sekarang kita cari lagi kepada teman rekanan. Nah, ini kita kembali lagi kepada APBD Kota Sorong. Ya, rutin sampai hari ini belum keluar. Kalau keluar supaya kita panggil mereka datang perbaiki, tapi kita harus beli yang minta itu siap, baru mereka bisa datang perbaiki supaya kita jalankan itu kembali. Sekarang kan belum ada uang, jadi terpaksa kita taruh saja, kita tulis yang manual, tulis pakai tangan saja. Sementara kita layani. Tapi intinya warga Kota Sorong yang kecewa dan pusing lancar sampai dengan hari ini. Siap. Dan ada satu hal lagi kayaknya Bapak yang bikin cepat ya, itu masalah tanda tangan elektronik ya. Berarti semua kartu keluarga dan segala macam dokumen itu semuanya sekarang tanda tangan elektronik, betul ya? Baik, terima kasih. Saya pikir sekarang sudah aman. Jadi kita setelah bisa capek-capek tanda tangan, kasih habis tinta bolpen, termasuk sapu tangan bisa keram, sekarang sudah tidak perlu lagi. TT itu satu kali selesai dan untuk seterusnya pakai. Cetak semua dokumen karena ada barcode di situ. Okay, nah, itu tanda tangan sudah ada dalam situ. Tinggal saja cetak di rumah ke di mana terserah. Siap. Nah, itu sah secara hukum. Oke. Ya. Berarti kalau yang tidak ada barcode berarti itu palsu. Nah, itu palsu. Siap. Baik. Barcode palsu. Barcode palsu. Baik. Oke, Pak Asenimus, kita jeda dulu sebentar ya, Pak. Terima kasih. Pemirsa, kita